Bisikan dari Laut Selatan. Di pesisir selatan Jawa, tepatnya di sebuah desa kecil bernama Karangsari, legenda tentang Ratu Kidul sudah hidup lebih dari 100 tahun. Setiap penduduk, tua maupun muda, mengenal cerita tentang sosok wanita cantik, berambut panjang, dan gaun hijau yang menguasai lautan. Tapi legenda itu bukan sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Di Karangsari, mereka percaya Ratu Kidul nyata dan sangat berkuasa, menjaga lautan dari manusia yang tak hormat. Ardi, pemuda berusia 25 tahun, adalah anak nelayan yang terbiasa hidup sederhana dan keras. Ia tumbuh mendengar cerita-cerita mistis dari ibunya dan tetua desa, namun Ardi tidak percaya. Baginya, cerita Ratu Kidul hanyalah cara orang tua untuk melarang anak-anak berenang terlalu jauh ke laut agar tetap aman. Namun, Ardi juga punya rasa ingin tahu yang besar. Ia sering bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada di balik ombak gelap itu? Apakah benar ada sosok yang berkuasa atas lautan? Atau semua hanya ilusi yang diciptakan ombak dan angin malam? Rasa skeptis dan penasaran itu perlahan berubah jadi tekad. Pada malam purnama yang cerah, saat bulan menggantung tinggi dan memantulkan cahaya ke permukaan laut, Ardi memutuskan untuk membuktikan semuanya. Ia bertekad menyelam ke tengah laut dan mencari jawaban, sekaligus menantang legenda yang selama ini dia anggap isapan jempol. Sebelum pergi, ia berpesan pada ibunya, "Ibu, aku cuma ingin tahu yang sebenarnya. Kalau aku nggak kembali, jaga aku ya." Ibunya hanya diam, matanya penuh kecemasan tapi tak berani melarang. Dengan sebuah lentera dan tali, Ardi berjalan menyusuri pantai yang dingin. Ombak kecil mengusap kaki telanjang, udara malam membawa aroma asin laut yang menusuk. Semakin jauh ia melangkah ke air, suhu mulai berubah. Air menjadi dingin seperti menyambut kedatangan tamu tak diundang. Awalnya laut tenang. Namun makin jauh Ardi berenang, gelombang semakin ganas. Angin mulai bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan samar seperti suara wanita meratap. Ardi berusaha menenangkan diri, tapi hatinya mulai berdetak tidak beraturan. Tiba-tiba, di depan matanya muncul sosok perempuan tinggi, memakai gaun hijau yang berkilauan. Rambutnya panjang dan bergerak seperti disapu angin laut. Wajahnya cantik, tapi ada aura dingin yang menusuk jiwa. Mata Ratu Kidul menatap Ardi dengan penuh misteri, membuatnya merasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi buruk. "Kenapa kau datang ke kerajaanku, manusia?" Suara Ratu Kidul lembut tapi berwibawa, bergema di dalam kepala Ardi. "Karena aku ingin tahu kebenaran. Aku tidak percaya cerita yang selama ini ku dengar," jawab Ardi dengan suara gemetar tapi tegas. Ratu Kidul tersenyum tipis, tapi senyum itu membawa bahaya. Kebenaran bukan milik semua orang. Mereka yang mencari kebenaran terkadang kehilangan segalanya. Ardi mulai merasa dirinya tertarik ke bawah, seperti ada pusaran yang menyeret tubuhnya ke dasar laut. Gelombang berubah menjadi tangan raksasa yang mencekik, dan bisikan-bisikan suara jiwa-jiwa yang tenggelam terdengar makin jelas, memenuhi seluruh ruang pikirannya. Ia mencoba berenang kembali ke permukaan, tapi air di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi dingin membeku. Tangan dingin itu merengkuh pergelangan tangannya dan membawanya semakin dalam. Dalam keadaan hampir kehilangan kesadaran, Ardi mendengar suara Ratu Kidul lagi, berbisik di telinganya, "Laut Selatan punya aturan, manusia harus tahu batasnya." Saat Ardi hampir pasrah, tiba-tiba kilatan cahaya menyambar dari jauh, menembus gelap lautan. Itu adalah lentera yang dilempar oleh seorang nelayan dari pantai yang melihat keberanian Ardi dan berusaha menyelamatkannya. Ardi menguatkan diri dan menarik tenaga terakhirnya, berenang menuju cahaya itu. Setelah perjuangan panjang, ia berhasil mencapai permukaan dan ditarik oleh nelayan ke pantai. Namun sejak malam itu hidup Ardi berubah.
Ia sering bermimpi buruk, melihat sosok Ratu Kidul datang menghampiri di mimpinya, memberikan peringatan dan pesan-pesan samar. Tubuhnya terasa lemah, dan seolah ada sesuatu yang mengikat jiwanya dengan lautan. Penduduk desa mulai menghindarinya. Mereka percaya Ardi sudah dijaga oleh Ratu Kidul, dan suatu saat akan dipanggil kembali ke laut. Ardi pun mulai menyadari bahwa rasa ingin tahunya membuka pintu yang seharusnya terkunci rapat. Waktu berjalan, dan satu persatu penduduk desa yang terlalu berani mencoba menantang laut pun menghilang tanpa jejak. Bisikan dari laut selatan semakin kuat, dan suara Ratu Kidul terus bergema, menjadi pengingat abadi. Jangan pernah meremehkan kekuatan lautan, atau kau akan jadi bagiannya.